jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap orang harus melakukannya. Tentu hal ini harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkupnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Namun, setiap hal yang kita kerjakan, tak terkecuali berdakwah, mau tidak mau pasti akan mengalami banyak rintangan dan cobaan. Sekalipun Nabi Muhammad SAW pun sama, mengalami rintangan dalam dakwahnya. Bahkan tak tanggung-tanggung penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab, pamannya. Abu Lahab adalah paman keempat Nabi yang bernama asli Abdul Uzza. Dalam kitab Nur ad-Dolam disebutkan bahwa ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang begitu tampan. Nama panggilannya yaitu Abu Utaibah. Ia wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena terjangkit penyakit lepra. Menurut Sayyid Muhammad bin Muhammad dalam Jala'ul Afham, Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Bukti penolakan itu salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika, seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Abbad melihat Nabi sedang berada di pasar. Nabi saat itu sedang menyeru kepada orang-orang yang ada di sana, "Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung," kata Nabi. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari belakang Nabi berkata, "Dia adalah anak yang suka berdusta." Karena tak merasa kenal, akhirnya Rabi'ah bin Abbad bertanya kepada orang-orang di pasar, siapa gerangan yang menyala dan mengatai Nabi itu. Mereka menjawab, pria itu adalah Abu Lahab, paman Nabi. Kisah di atas juga di titik ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjuangan di jalan Allah pasti akan ada rintangan yang menghadang. Akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah satu yang benar, maka lanjutkan. Kita tidak harus menyenangkan semua pihak. Sebagaimana yang dialami Nabi, maka bisa jadi penolakan atas setiap hal baik yang kita lakukan itu datang dari orang-orang di sekeliling kita. Bisa orang tua, saudara, paman, dan lain sebagainya. Sehingga dari sini kita harus benar-benar pintar dalam memposisikan diri. Di satu sisi, siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Kita harus tetap melangkah ke depan, namun di sisi lain kita harus tetap menghormati sosok dan figur orang itu, apalagi ia masih memiliki hubungan keluarga dengan kita. Dan dari sini kita harus memahami bahwa yang kita tolak adalah gagasannya, bukan orangnya. Juga dari peristiwa Nabi yang ditolak dakwahnya dan dihina di tengah-tengah pasar di atas, kita bisa belajar bahwa dalam berdakwah hendaknya seseorang memiliki mental yang kuat dan kokoh dan tidak mudah putus asa. Yang dapat saya sampaikan, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.